Sahabat-sahabatku sekalian rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah penulis kitab kuning atau biasa disebut musonef. Beliau asal Indonesia dan beliau termasuk yang paling terkenal di antara para musonef lainnya. Hal ini tidak lain karena karya-karyanya yang terus dipelajari para santri hingga kini. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak hanya menulis kitab-kitab besar, namun beliau juga menulis kitab-kitab kecil yang tipis yang biasa dipelajari oleh para santri di tingkat dasar. Misalnya saja Syarah Sulam Taufik, Sulam Munajat, Syarah Safinatus Shalah, Tausyih ala Ibnu Qasim, dan lain-lain sebagainya. Marilah sahabat kita simak bersama-sama biografi beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Tahun 1230 Hijriah atau 1814 Masehi adalah tahun yang bersejarah bagi pasangan Kiai Umar dan Nyai Zubaidah yang hidup di desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Banten. Pada tahun itu lahirlah putra sulung mereka yang kelak mengharumkan nama keluarga, wilayah Banten, Pulau Jawa, dan Indonesia pada umumnya. Putra Kiai Umar ini diberi nama Muhammad Nawawi. Mengapa diberi nama demikian? Awalan Muhammad, karena Kiai Umar mengikuti anjuran Nabi Muhammad agar bayi laki-laki diberi nama awal Muhammad. Lalu mengapa ditambahkan kata Nawawi? Ternyata Kiai Umar sangat mengagumi Imam Nawawi, seorang ulama asal Nawat, daerah Damaskus yang bernama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Pirri bin Hasan bin Husain Muhyiddin An-Nawawi Ad-Damashqi Asy-Syafi'i, yang wafat pada tahun 677 Hijriah atau 1278 Masehi. Dia adalah ulama besar bermadhab Syafi'i yang sangat produktif dengan karyanya yang tebal berjilid-jilid seperti kitab Al-Majmu' dan Syarah Sahih Al-Muslim. Konon, ketika Syekh Nawawi Al-Bantani alias Muhammad Nawawi masih dalam kandungan, Kiai Umar berkata, "Jika bayi dalam kandungan istriku berkelamin laki-laki, maka aku akan memberinya nama Nawawi agar memiliki kealiman sebagaimana Imam Nawawi." Kiai Umar berharap anaknya kelak menjadi ulama besar seperti Imam Nawawi yang sangat produktif dalam menulis, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mengabulkan permintaan Kiai Umar ini. Kelak Syekh Nawawi Al-Bantani memang dijuluki Nawawi kedua, An-Nawawi As-Tsani, karena karya tulisannya yang sangat banyak sebagaimana Imam Nawawi. Yang membedakan antara Syekh Nawawi Al-Bantani dan Imam Nawawi adalah tambahan al di depan namanya. Nawawi yang berasal dari Banten tanpa ada tambahan al, hanya Nawawi. Sedangkan Nawawi yang berasal dari Damaskus selalu ada tambahan al, yaitu Al-Nawawi. Hanya saja dalam percakapan terkadang orang menyebut keduanya dengan Imam Nawawi atau Syekh Nawawi, seakan-akan tanpa ada perbedaan. Sahabatku sekalian, jika ditelusuri silsilahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Silsilah lengkapnya adalah Muhammad Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani bin Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Ali bin Ki Jamat bin Ki Jantang bin Ki Mas Bukil bin Ki Maskun bin Ki Maswi bin Tajul Arush atau Pangeran Surya Raras bin Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Cirebon bin Raja Ahmaduddin Abdullah bin Ali Nuruddin bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain bin Imam Sayyid Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Azmah Khan bin Amir Abdullah Malik bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad Sohibil Mirbad bin Sayyid Ali Khodi Qasim bin Sayyid Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir Ilallah bin Imam Isa Al-Naqib bin Imam Muhammad Naqib bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatuna Fatimatuz Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Silsilah yang disebutkan ini adalah garis keturunan dari jalur ayah. Adapun garis keturunan dari jalur ibunya, yaitu Muhammad Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani bin Nyai Zubaidah bin Muhammad Singaraja. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah anak sulung. Tokoh ini mempunyai 6 adik, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Sa'id, Abdullah, Syakilah, dan Syahriyah.
Jika dilihat silsilah di atas, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah tokoh yang masih keturunan bangsawan dan ulama Banten. Karena di antara nenek moyangnya ada Maulana Hasanuddin atau Sultan pertama Kerajaan Banten dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Rafi'uddin pada tahun 1813 hingga 1820 Masehi dari Kerajaan Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani kecil hidup di lingkungan yang agamis. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang penghulu dan pemimpin pengajian di masjid di kampungnya. Ada beberapa santri yang menjadi murid Kiai Umar. Kiai Umar juga sering mengadakan pertemuan dengan para ulama sekitar di masjid tersebut. Syekh Nawawi Al-Bantani kecil juga menjadi murid yang mengaji kepada Kiai Umar di masjid tersebut. Ibundanya, Nyai Zubaidah, tak henti-henti berdoa agar kelak dianugerahi anak yang soleh, alim, dan berguna bagi agama dan masyarakat. Syekh Nawawi Al-Bantani belajar kepada ayahandanya semenjak usia 5 hingga 8 tahun. Yang diajarkan oleh ayahandanya adalah dasar-dasar agama Islam dan bahasa Arab. Pelajaran dari sang ayah inilah menjadi bekal kelak ketika Syekh Nawawi Al-Bantani belajar di pesantren. Ketika berusia 8 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani bersama kedua adiknya, yaitu Tamim dan Ahmad, belajar kepada Haji Sahal, seorang ulama terkenal di Banten kala itu. Kemudian setelah belajar kepada Haji Sahal, mereka bertiga belajar kepada Raden Haji Yusuf, yaitu seorang ulama yang tinggal di Purwakarta. Yang menarik, ketika berangkat belajar, Syekh Nawawi Al-Bantani yang masih berusia 8 tahun dan kedua saudaranya meminta izin kepada ibunya. Lalu apa jawaban sang ibu, Nyai Zubaidah? Aku doakan dan aku restui kalian berangkat mengaji, tapi dengan satu syarat, jangan pulang sebelum kelapa yang aku tanam ini berbuah ya. Begitu kata Nyai Zubaidah sang ibunda. Syekh Nawawi Al-Bantani senantiasa mengingat pesan ibunya tersebut. Dia tidak pulang sebelum kelapanya berbuah. Ketika selesai belajar kepada Raden Haji Yusuf, Syekh Nawawi Al-Bantani mengirim surat kepada ibunya agar diperkenankan pulang. Ditunggu lama, jawaban dari sang ibu tidak juga kunjung tiba. Akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani dan kedua saudaranya melanjutkan belajar ke pesantren lain di Jawa Barat. Ketikanya sampai di sebuah pesantren di Cikampek, Jawa Barat, mereka berniat memperdalam bahasa Arab atau lughat. Sebelum diterima sebagai santri, mereka diuji pengetahuannya oleh sang kiai tentang bahasa Arab. Ketikanya lulus dan dinyatakan tidak perlu belajar di pesantren tersebut. Bahkan sang kiai juga menyuruh ketiganya untuk pulang, karena pohon kelapa yang ditanam ibunya sudah berbuah. Dari mana sang kiai ini tahu kalau pohon kelapanya Zubaidah sudah berbuah? Wallahu a'lam. Diperkirakan Syekh Nawawi Al-Bantani dan kedua adiknya belajar di pesantren selama 6 tahun, karena pohon kelapa paling cepat berbuah membutuhkan waktu selama 6 tahun. Dan ternyata benar apa yang dikatakan kiainya, pohon kelapa di rumah telah berbuah. Syekh Nawawi Al-Bantani dan kedua saudaranya disambut orang tuanya dengan gembira begitu sampai di rumah. Kali ini Kiai Umar memiliki tenaga pengajar yang handal untuk membantunya mengajar para santri. Syekh Nawawi Al-Bantani dan kedua adiknya segera terkenal sebagai para kiai muda yang alim, meski baru berusia belasan tahun. Banyak pertanyaan seputar masalah agama dari masyarakat yang berhasil mereka jawab dengan memuaskan. Murid-murid Kiai Umar pun semakin lama semakin bertambah banyak. Kiai Umar wafat ketika Syekh Nawawi Al-Bantani berusia sekitar 13 tahun. Kiai muda atau kiai kecil inilah yang akhirnya meneruskan pengajian di masjid tersebut. Namun itu hanya berlangsung 2 tahun. Ketika berusia 15 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani berketetapan hati untuk melangsungkan ibadah haji ke Tanah Suci sekaligus belajar di sana. 3 tahun lamanya Syekh Nawawi Al-Bantani di Tanah Suci. Kemudian dia sempat pulang ke tanah kelahirannya sekali, lalu berangkat lagi, dan dia tak pulang lagi. Syekh Nawawi Al-Bantani tinggal di Tanah Suci, mengajar dan menulis banyak kitab hingga wafat di sana. Selama hidupnya, Syekh Nawawi Al-Bantani menikah sebanyak 2 kali.
Tidak ada informasi kapan dilangsungkan pernikahan tersebut. Istri pertamanya bernama Nasimah dan istri keduanya bernama Hamdanah. Dari istri keduanya, Syekh Nawawi Al-Bantani dikaruniai 5 orang anak, yaitu Maryam, Nafisa, Ruqayyah, Zuhra, dan Abdul Mu'ti. Hanya Abdul Mu'ti lah satu-satunya anak lelaki Muhammad Nawawi. Abdul Mu'ti pun meninggal sewaktu masih kecil. Maka di sampul kitab Nihayatuz Zain akan kita temukan nama Abu Abdul Mu'ti yang artinya ayah Abdul Mu'ti. Ada salah satu cucu Syekh Nawawi Al-Bantani yang namanya tidak asing bagi masyarakat Jakarta atau Indonesia pada umumnya. Dia adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, tokoh yang pernah menjadi wakil ketua PWNU DKI Jakarta, Suriah dan Mustasyar PBNU, hingga menjadi ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, dan sekarang menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, puncak hubungan Indonesia atau orang-orang Melayu dengan Mekah terjadi pada abad ke-19 Masehi, karena pada saat itu banyak sekali orang Indonesia yang belajar ke Mekah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang diberi kesempatan mengajar di Masjidil Haram. Mereka seperti halnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Turmusi, yang mana beliau asal Termas Pacitan, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi asal Minangkabau, Syekh Mukhtaram asal Banyumas, Syekh Bakir asal Banyumas, Syekh Asy'ari asal Bawean, dan Syekh Abdul Hamid asal Kudus. Selain tokoh-tokoh tersebut, ada nama-nama lain yang juga sangat dihormati karena kealimannya. Misalnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari asal Kalimantan Selatan, yang wafat pada tahun 1227 Hijriah atau 1812 Masehi. Ada juga Syekh Dawud Al-Fatoni asal Thailand, yang wafat pada 1265 Hijriah atau 1847 Masehi. Ada juga Syekh Wah Ahmad Al-Fatoni asal Thailand Selatan. Dan jika kita baca kitab Al-Aqid Al-Farid min Jawahiril Asanid, karya Syekh Yasin Al-Fadani yang membahas sanad dari hampir seluruh kitab kuning yang ada di pesantren, dari yang kecil seperti Al-Junmiyah sampai Sahih Bukhari, akan kita temukan banyak sekali nama orang-orang Indonesia. Syekh Yasin Al-Fadani banyak menerima sanad dari para ulama Indonesia, dan ini menunjukkan begitu banyaknya orang Indonesia di Tanah Suci dan adanya hubungan yang baik di antara mereka. Syekh Nawawi Al-Bantani berangkat ke Tanah Suci pada tahun 1830 Masehi dalam usianya yang ke-15 tahun. Pada tahun 1833 Masehi, beliau sempat pulang ke tanah kelahirannya. Namun, beliau kembali lagi ke Mekah karena di Banten merasa kurang memiliki kebebasan dalam bertindak akibat penjajah Belanda yang terus mengawasi gerak-geriknya. Memang, Mekah dan Madinah dipilih sebagai tempat belajar oleh para pemuda Islam Indonesia, selain karena sebagai tanah suci, juga karena terbebas dari kaum penjajah. Tak terkecuali Syekh Nawawi Al-Bantani juga ingin belajar di sana, bahkan menghabiskan hidupnya di tanah suci. Kurang lebih 30 tahun Syekh Nawawi Al-Bantani memperdalam ilmunya di tanah Hijaz ini. Selama di sana, Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada sejumlah ulama-ulama besar. Di antara mereka adalah Syekh Sayyid Ahmad An-Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Khotib Al-Hambali, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Sumbulaweni, dan Syekh Abdul Hamid Al-Dagastani. Selama Syekh Nawawi Al-Bantani tinggal di Mekah, beliau tepatnya tinggal di perkampungan Syi'ib Ali yang berjarak kurang lebih 500 meter dari Masjidil Haram. Di tempat ini Syekh Nawawi Al-Bantani tinggal hingga akhir hayatnya. Jaraknya yang relatif dekat dengan Masjidil Haram ini memudahkan beliau untuk menuju ke sana, baik untuk belajar maupun mengajar kelak. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu dari 3 ulama besar yang berasal dari Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram. 2 orang lainnya adalah Syekh Mahfud At-Turmusi yang wafat pada tahun 1335 Hijriah atau 1917 Masehi, dan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang wafat pada tahun 1334 Hijriah atau 1916 Masehi.
Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu dari 7 orang yang berkesempatan mengajar di Masjidil Haram. 4 orang lainnya adalah Syekh Muhtaram asal Banyumas, Syekh Bakir asal Banyuwangi, Syekh Asy'ari asal Bawean, dan Syekh Abdul Hamid asal Kudus. Dan yang jelas, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu di antara mereka. Ada sekitar 200 orang yang hadir setiap kali Syekh Nawawi Al-Bantani mengajar di Masjidil Haram. Kala itu Masjidil Haram adalah menjadi salah satu tempat belajar favorit, semacam kampus favorit dalam istilah sekarang. Dan yang menjadi murid Syekh Nawawi Al-Bantani tidak hanya orang Indonesia, namun para pelajar dari berbagai negara. Sebagaimana dikutip Samsul Munir Amin, bahwa bahasa Jawa dan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar bagi orang-orang Melayu, yaitu Indonesia dan sekitarnya, yang belum menguasai bahasa Arab. Orang-orang berasal dari Makassar, Bugis, Aceh, Minangkabau, dan Lampung menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan orang Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur dan Madura menggunakan bahasa Jawa. Maka tidaklah heran jika naskah-naskah kuno tentang Islam yang ditulis ulama asal luar Jawa dan Madura biasanya menggunakan bahasa Melayu, dan yang ditulis orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Persamaannya adalah mereka sama-sama menggunakan huruf Arab yang oleh orang Jawa disebut begon. Barangkali dari sinilah asalnya makna ala Jawa yang terus dipertahankan oleh pesantren salaf di Jawa. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, banyak tokoh Islam atau ulama asal Indonesia yang pernah belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antara mereka adalah Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura yang wafat pada tahun 1925 Masehi, yang biasa dipanggil dengan Syekhuna Khalil Bangkalan, yaitu ulama karismatik yang menjadi guru hampir seluruh pendiri pesantren ternama di Jawa. Ada juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang wafat pada tahun 1947 Masehi, yang biasa dipanggil dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama dan pesantren Tebuireng Jombang. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang wafat pada tahun 1923 Masehi, yang menjadi pendiri Jam'iyah Muhammadiyah. Kiai Haji Asy'ari Bawean yang sekaligus menjadi menantu Syekh Nawawi Al-Bantani dengan menikahi putrinya Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Maryam. Dan Kiai Haji Nahjun dari Kampung Gunung Mau, Tangerang. Tokoh yang disebut terakhir ini menikah dengan Salma binti Ruqayyah bin Syekh Nawawi Al-Bantani atau cucu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada Syekh Mahfud At-Turmusi yang wafat pada tahun 1920 Masehi, ulama besar asal Termas Pacitan, Jawa Timur yang menetap di Makkah. Kiai Haji Wasid, seorang ulama yang berperan dalam pemberontakan Cilegon pada tahun 1888 Masehi. Dan Kiai Haji Tubagus Ismail, seorang ulama yang juga berperan dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Kemudian ada Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, yaitu seorang ulama asal Kudus, Jawa Tengah yang berperan dalam pendirian NU. Kiai Haji Asnawi Caringin, seorang ulama asal Caringin, Labuhan, Pandeglang, Banten. Kiai Haji Tubagus Bakri, seorang ulama asal Sempur, Purwakarta, Jawa Barat. Kiai Haji Ilyas, seorang ulama asal Kampung Teras, Tanjung, Tirtayasa, Serang, Banten. Dan Kiai Haji Abdul Ghaffar, seorang ulama asal Kampung Lampung, Tirtayasa, Serang, Banten. Pendapat lain mengatakan bahwa Syekh Mahfud At-Turmusi tidak pernah belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, meskipun keduanya hidup dalam satu masa, dan Syekh Mahfud At-Turmusi lebih muda usianya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani juga mempunyai banyak murid selain dari Indonesia, seperti dari Malaysia, Thailand, Filipina, India, Pakistan, Afrika, dan Saudi Arabia. Misalnya saja Abdus Sattar Al-Dahlawi, seorang ulama asal Delhi, India, yang menjadi tokoh Islam di Arab. Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk ulama yang produktif. Karyanya membicarakan berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti fikih, tasawuf, tafsir, akidah, teologi, dan lain-lain sebagainya. Karya terbesar Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Marah Labib li Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid, yang juga disebut At-Tafsir Al-Munir li Ma'alimit Tanzil.
Kitab ini terdiri atas 2 jilid besar. Jilid pertama terdiri dari 511 halaman dan jilid kedua terdiri dari 476 halaman. Di antara penerbit di Timur Tengah yang telah menerbitkan adalah Darul Fikr Beirut, Lebanon. Karena karyanya ini, Syekh Nawawi Al-Bantani dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz atau penghulu ulama Hijaz. Butuh waktu 3 tahun pada tahun 1302 sampai 1305 Hijriah atau 1887 sampai 1890 Masehi, Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menyelesaikan karya monumentalnya ini. Banyak karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang membahas fikih, seperti Tausyih ala Ibnu Qasim yang merupakan ulasan atas kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Sementara Fathul Qorib Al-Mujib sendiri adalah syarah atas kitab Al-Ghayah wa Takrib yang sering disebut dengan Takrib karya Abu Syuja Al-Isfahani. Kitab yang terakhir disebutkan ini hampir sudah pasti selalu dipelajari oleh para santri. Karya lain Syekh Nawawi Al-Bantani yang membahas fikih adalah kitab Nihayatuz Zain yang merupakan ulasan atas kitab Qurratul Aini bi Muhimmaddin karya Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama asal India Selatan abad ke-16. Kitab ini oleh sang penulisnya juga diberi syarah dengan judul Fathul Mu'in, yaitu kitab tingkat menengah yang paling populer setelah kitab Fathul Qorib atau Takrib. Tausyih ala Ibnu Qasim dan Nihayatuz Zain adalah tergolong kitab besar, bukan kurasan atau jilidan lepas untuk kitab-kitab tipis. Kemudian karya beliau lagi ada kitab Sulamul Najat yang ditulis pada tahun 1884 Masehi. Kitab ini merupakan ulasan atas kitab Safinatus Shalah karya Abdullah Al-Hadrami Ibni Umar. Ada kitab Ath-Thimarul Yani'ah yang merupakan ulasan atas kitab Riyadul Badi'ah fi Usuliddin wa Bad'ul Furu'is Syari'ah karya Muhammad Hasbullah. Dan juga ada Mirqatus Su'udut Tasdiq yang mengomentari kitab Sulamut Taufik yang ditulis pada tahun 1881 Masehi karya Abdullah bin Al-Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi yang wafat pada tahun 1272 Hijriah atau 1855 Masehi. Selanjutnya ada kitab Kasyifatus Saja yang mengomentari kitab Safinatun Najah fi Usuliddin wal Fiqhi karya Salim bin Samir Al-Hadrami, seorang ulama Hadrami asal Hadramaut Yaman yang tinggal di Batavia, Jakarta pada pertengahan abad ke-19. Ketiga kitab terakhir ini selain membahas fikih juga membahas tentang tauhid. Karya lain dari Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kitab Sulukul Jaddad, syarah ala Ar-Risalah Al-Muhimmah fi Lam'atil Mafadah fi Bayanil Jum'ah wal Mu'addah, kitab fikih madhab Syafi'i yang diterbitkan di Mekah pada 1300 Hijriah atau 1802 Masehi. Ada pula karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang khusus mengupas persoalan haji, yaitu kitab Fathul Mujib syarah ala Syarbani fi Ilmil Manasik yang ditulis pada tahun 1880 Masehi. Kitab ini merupakan ulasan atas karya Syekh Asy-Syarbani, namun kedua kitab ini kurang dikenal di kalangan pesantren. Ada kitab Syekh Nawawi Al-Bantani yang pernah menjadi sebuah polemik, yaitu kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain yang membahas tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Dikatakan sebagai polemik karena kitab ini menurut sebagian kalangan terlalu memenangkan suami. Bahkan ada buku berbahasa Indonesia yang khusus menyerang kitab ini, dan ada juga yang berusaha membelanya. Buku yang banyak menyerang kitab ini ditulis oleh para aktivis feminis. Kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini namun terus saja dibaca di pesantren dan tidak menunjukkan sebuah persoalan. Syekh Nawawi Al-Bantani juga menulis beberapa kitab tauhid atau yang membicarakan masalah ketuhanan atau teologi. Di antaranya yaitu adalah Syarah Tijan Ad-Durari ala Risalah Al-Alim Al-Alamah Al-Harab Al-Bahar Al-Fahamah Asy-Syekh Ibrahim Al-Bajuri fi Ilmi Tauhidi yang ditulis pada tahun 1884 Masehi. Kitab yang mengulas tauhid dari karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri.
Fathul Majid yang ditulis pada tahun 1880 Masehi yang merupakan ulasan dari kitab Durrul Farid fi Ilmi Tauhidi karya Ahmad An-Nahrawi, guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Qami'ut Tughyan ala Mandhumah Syu'ubul Iman, kitab yang merupakan ulasan atas karya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Maribari. Nurul Dhalam Syarah ala Mandhumah bi Aqidah Al-Awwam yang ditulis pada tahun 1557. Kitab ini adalah ulasan atas karya Syed Ahmad Marzuki Al-Makki. Dan Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail, kitab yang disebut terakhir ini selain membahas tauhid atau usuluddin, juga membahas fikih dan tasawuf. Kemudian ada karyanya yang berjudul Al-Futuhatul Madaniyah Syarhus Syu'abil Imaniyah, kitab yang disadur dari karya Jalaluddin As-Suyuti dan Muhammad Ibni Arabi. Ada juga kitab Al-Aqdus Samin Syarhul Mandhumah As-Sittina Mas'alah ala Musamma bi Fathal Mubin, kitab yang membahas 60 masalah tauhid sebagai ulasan atas karya Syekh Mustafa bin Usman Al-Jawi Al-Qaruti, seorang ulama asal Garut, Jawa Barat. Ada juga kitab Hilyatus Sibyan ala Fathir Rahman, kitab yang membahas tauhid sebagai ulasan atas kitab Fathur Rahman. Dariyah Al-Yakin ala Ummul Barohin yang ditulis pada 1886 Masehi, kitab sebagai ulasan atas Ummul Barohin yang diterbitkan di Mekkah pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi. Dan masih banyak lagi karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kitab yang pertama kali ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kitab Sulamul Munajah Syarah Safinatus Shalah. Kitab ini ditulis hanya dalam beberapa hari saja. Kitab ini ditulis untuk dipersembahkan kepada gurunya, dan gurunya bernama Sayyid Ahmad An-Nahrawi. Dan berikutnya menyusullah kitab-kitabnya yang lainnya. Orang yang berjasa dalam penerbitan karya Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Zainil Fattani Al-Jawi, seorang ulama asal Patani, Thailand, yang menjadi pengajar di Mekkah. Tokoh yang disebutkan terakhir ini mencetak karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekkah, Kairo Mesir, dan Istanbul Turki. Lewat muridnya ini akhirnya karya tulis Syekh Nawawi Al-Bantani tersebar ke seluruh dunia Islam. Dapat dikatakan hingga kini 75% karya tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani dapat ditemukan dan dipelajari di pesantren-pesantren. Karya Syekh Nawawi Al-Bantani juga dipelajari di sejumlah madrasah di Patani, Thailand, di antaranya Yala, Satun, dan Naratiwat, yang semuanya berada di wilayah Thailand Selatan. Dan juga madrasah-madrasah di wilayah Mindanao, Filipina Selatan, menggunakan karya Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai buku pegangan. Selain di Asia Tenggara, karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani juga tersebar di wilayah Timur Tengah, seperti Arab, Mesir, Afrika Utara, Yaman, Syria, Lebanon, dan lain-lain sebagainya. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, jika kita membahas tentang kepribadian Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki postur tubuh yang kecil, seperti halnya orang Indonesia pada umumnya. Konon, Syekh Nawawi Al-Bantani tidak suka makan ikan laut sejak kecil. Ada dua kemungkinan mengapa ulama asal Banten ini tidak mau makan ikan laut. Yang pertama, kemungkinannya Syekh Nawawi Al-Bantani memang tidak suka makan ikan laut. Yang kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani melaksanakan anjuran dalam kitab Ta'limul Muta'alim agar pelajar tidak banyak-banyak makan ikan laut. Dalam kitab tersebut dikatakan, Jalinus atau Galen, seorang filosofi Yunani, mengatakan bahwa delima itu baik untuk dimakan dan ikan laut itu tidak baik untuk dimakan. Bab tersebut membicarakan makanan apa yang baik dimakan atau dijauhi oleh pelajar agar ia mendapatkan kesuksesan dalam proses mencari ilmu. Kemungkinan besar Syekh Nawawi Al-Bantani yang telah menguasai bahasa Arab sejak masih kecil, barangkali beliau mengikuti anjuran Jalinus dalam kitab Ta'limul Muta'alim tersebut. Meskipun telah dikenal banyak orang dan khalayak umum, Syekh Nawawi Al-Bantani tetap berpenampilan sederhana. Beliau tidak menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama besar.
pada tahun 1884 hingga 1885 Masehi, ada seorang orientalis Belanda yang beragama Nasrani pernah masuk ke Tanah Suci guna untuk melihat kegiatan orang Hindia Belanda atau Indonesia di sana. Dia adalah seorang penasihat kolonial Belanda dan dia berpura-pura masuk ke dalam Islam dengan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar agar ia diperbolehkan masuk Tanah Suci. Dari situlah Abdul Ghaffar atau orientalis itu mengetahui keseharian Syekh Nawawi Al-Bantani, dan dia pernah menyampaikan bahwa badannya Syekh Nawawi ditutup kain yang telah pudar warna alisnya dan tidak teratur. Dengan kain di atas kepalanya, dia mengajar naskah suci di ruang yang luas di lantai pertama rumahnya. Baju yang digunakannya bila keluar rumah menurut ukuran orang Mekah tidak cocok dengan postur tubuhnya yang tinggi. Badannya yang terbungkuk membuatnya tampak lebih pendek dari postur aslinya. Bahkan Abdul Ghaffar sang orientalis itu pernah bertanya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani tentang alasan tidak mengajar di Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani pun menjawab bahwa ia tidak mengajar di Masjidil Haram karena pakaiannya jelek dan penampilannya tidak sesuai dengan para syekh di tanah Arab. Kemudian Abdul Ghaffar seorang orientalis itu bertanya lagi kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, "Tapi yang mengajar di sana itu tidak sepandai Anda, Syekh." Syekh Nawawi Al-Bantani hanya menjawab, "Yang boleh mengajar di sana itu tentu orang pandai," kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jawaban ini menunjukkan kesederhanaan dan ketawaduan ulama besar asal Banten ini. Tampaknya sang orientalis atau Abdul Ghaffar yang berubah nama tadi mengajukan pertanyaan ini sebelum Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi pengajar di Masjidil Haram, karena Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang pengajar di Masjidil Haram yang sangat terkenal. Sahabat-sahabatku sekalian, berbicara tentang kepribadian beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani tidak menolak tangannya dicium ketika bersalaman dengan orang-orang Jawa. Ini dilakukan karena menghormati ilmu pengetahuan. Dia juga bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan orang-orang yang bertanya kepadanya. Dalam percakapan sehari-hari, Syekh Nawawi Al-Bantani lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Beliau tidak ingin mendominasi pembicaraan. Dalam diskusi pun, jika tidak ditanya, Syekh Nawawi Al-Bantani juga jarang berbicara. Kata para pakar, mendengarkan itu lebih sulit daripada berbicara, atau menjadi pendengar yang baik lebih sulit daripada menjadi pembicara yang baik. Pendengar yang baik dituntut untuk memperhatikan gerak-gerik dan apa yang dibicarakan lawan bicaranya, tidak menoleh ke arah lain, tidak mendominasi pembicaraan, dan lain-lain. Syekh Nawawi Al-Bantani telah berusaha menjadi pendengar yang baik. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani menghadap Sang Maha Pencipta pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Tepatnya pada 25 Syawal tahun 1314 Hijriah. Ulama Banten yang sangat produktif ini dimakamkan di pemakaman Ma'la di kampung Syi'ib Ali, Mekah. Meskipun makamnya ada di Tanah Suci yang ribuan kilometer jauhnya dari Banten, kampung halamannya Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Banten, senantiasa dikunjungi banyak orang setiap tanggal 25 Syawal. Mekah mengadakan haul untuk memperingati wafatnya tokoh yang mengharumkan tanah Jawa ini. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, itulah sekilas biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga dengan menyimak biografi beliau, sahabat-sahabatku sekalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidup yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami sahabat, wal afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.